Pasar. Sebelumnya, Bapak mau tanya dulu. Kalian masih ingat nggak kegiatan distribusi barang dan jasa pada materi sebelumnya? Yaitu kegiatan penjualan yang dilakukan pedagang itu biasanya ada di pasar. Kita dapat melihat pasar yang ada di lingkungan sekitar kita. Pasar tersebut bukan hanya untuk melakukan transaksi jual beli, akan tetapi beberapa orang ke pasar mungkin hanya untuk melihat-lihat atau sekedar mengetahui keadaan barang dan harga. Kegiatan di pasar itu sangat ramai, apalagi kalau hari tersebut merupakan hari pasaran. Mereka melakukan transaksi jual beli barang dengan melakukan tawar-menawar lebih dulu. Setelah terjadi kesepakatan harga dan memilih barang yang diinginkan, biasanya baru akan terjadi transaksi jual beli. Pasar yang ada di sekitar kita itu ada yang tradisional dan juga ada yang modern. Coba bedakan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Nah, umumnya perbedaan tersebut sebenarnya dapat kita lakukan dengan melihat kualitas barang dagangan, cara penataan barang, tempat, dan harga barang. Kegiatan pasar dapat kita lihat hampir sepanjang hari. Pada dasarnya, konsumen dapat memperoleh barang kebutuhannya di pasar, cukup di pasar. Nah, apakah pasar hanya mempunyai peranan sebagai penyedia barang kebutuhan sehari-hari saja? Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia akan berupaya untuk memperoleh barang dan jasa. Barang dan jasa yang diperlukan tersebut sebagian besar disediakan oleh pasar. Kalau kita sedang pergi ke pasar, maka kita akan melihat hal-hal yang sangat penting di dalam pasar. Terus kita akan melihat berbagai jenis barang dagangan, ada penjual dan pembeli, dan ada tawar-menawar dalam transaksi jual beli, seperti dalam gambar berikut ini atau video berikut ini. Nah, setelah kalian melihat gambar dan video yang sudah Bapak tampilkan, secara sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, pada era globalisasi saat ini, transaksi tidak hanya terjadi di pasar, akan tetapi dapat pula melakukan transaksi melalui panggilan maupun secara online. Oleh karena itu, pengertian pasar tidak terbatas pada tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, dari yang sudah Bapak sampaikan, secara jelas, pengertian pasar secara luas itu merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ada unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar, antara lain adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa sampel atau contoh, adanya penjual dan pembeli walau tidak bertemu langsung, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Pada mulanya, pasar terbentuk dalam tingkat lokal, namun seiring dengan perkembangan pertukaran barang yang semakin meningkat, lambat laun pasar menjadi sangat luas. Pada masa lalu hanya pada tingkat desa, kemudian menjadi tingkat kecamatan, kemudian menjadi tingkat kota atau kabupaten, kemudian menjadi tingkat provinsi, kemudian menjadi tingkat nasional, dan sekarang bahkan sudah sampai tingkat internasional. Ini disebabkan oleh meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga karena semakin beragam dan jumlahnya barang yang diperjualbelikan, serta semakin majunya alat transportasi. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas antar negara di dunia ini, maka barang komoditas semakin bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pasar memiliki fungsi, yaitu fungsi distribusi, membantu harga, dan promosi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, dimulai dari fungsi distribusi. Secara tekstual, fungsi distribusi pasar maksudnya adalah untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara.
Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Lancarnya distribusi barang dan jasa menunjukkan berfungsinya pasar secara baik. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat video berikut ini. Baiklah anak-anak sekalian, kita sekarang menjelaskan tentang fungsi pasar. Fungsi pasar yang pertama itu adalah sebagai distribusi atau pasar sebagai distribusi. Itu artinya adalah pasar yang ada di sini itu hanya sebagai wadah untuk produsen atau pabrik. Contohnya seperti yang kalian lihat, ketika kalian istirahat, ketika kalian sekolah, pasti kalian tidak asing ketika berada di sini, yaitu di warung Al-Kausar. Kalian pasti selalu melihat ada tempat penyimpanan es krim dari Ais. Ini tuh bukan produknya Al-Kausar, tapi produknya Ais. Ya, kenapa di sini? Nah, karena Al-Kausar itu menyediakan tempat untuk Ais. Jadi ada pabrik es krim yang bernama Ais itu menitipkan produknya di sini, yaitu berupa es krim. Kemudian apa? Al-Kausar itu menjualnya kepada kalian. Jadi Al-Kausar hanya menjualkan, bukan memproduksi. Ya. Jadi kalian bisa memahami bahwa Al-Kausar itu bukan hanya sebagai tempat jual beli, akan tetapi juga sebagai distribusi antara pabrik dengan kalian. Pabrik memberikan es krim ke sini, kemudian es krim kalian beli. Nah, itu yang namanya pasar sebagai distribusi. Selain itu masih banyak pasar-pasar lainnya yang berfungsi sebagai pasar distribusi. Kalian bisa banyak sekali melihatnya di daerah Kartosuro. Ada Alfamart, Indomart, Laris, Superindo. Nah, itu merupakan pasar sebagai distribusi. Karena apa? Semua produk yang ada di dalamnya itu bukan milik mereka. Mereka hanya menyalurkan. Sama halnya dengan ini adalah Aisnya. Isinya pasti es krim, dan es krim ini bukan produknya Al-Kausar. Al-Kausar hanya menyalurkannya dari pabrik kepada kalian gitu. Es krimnya habis. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pembentuk harga. Secara tekstual, fungsi pembentuk harga pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Tawar-menawar ini dilakukan agar terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Pembeli biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat atau kegunaan dari barang, sedangkan pedagang biasanya menghitungkan laba yang diinginkan. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan sehingga terjadi tawar-menawar harga. Tawar-menawar harga biasanya terjadi di pasar tradisional. Kalau di pasar modern itu biasanya sudah harga pas. Contohnya bisa dilihat dalam video berikut ini. Fungsi pasar yang kedua adalah sebagai pembentuk harga. Ketika kalian berada di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern, kalian pasti akan melihat produk-produk yang ditawarkan beserta harganya. Contohnya tuh seperti ini ya, bisa kalian lihat. Nah, kalian pasti bisa melihatnya kan, daftar harga yang ditawarkan beserta produk yang ditawarkan. Ketika kalian sepakat untuk membelinya, maka itu terjadi kesepakatan sebuah harga yang ada di pasar tersebut, sehingga pasar mempunyai fungsi sebagai pembentuk harga antara penjual dan juga pembeli. Fungsi pasar yang ketiga adalah sebagai promosi. Secara tekstual, promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Dengan memajang barang hasil produksi tersebut diharapkan dapat menarik minat konsumen yang membelinya. Fungsi promosi ini sangat menentukan omset penjualan, apalagi ditunjang dengan kualitas barang bagus dan harga murah. Kemudian, fungsi pasar yang ketiga itu adalah sebagai promosi. Contohnya seperti ini adalah warung Al-Kausar. Kalian pasti sudah tahu bahwa warung Al-Kausar ini berada di SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus. Nah, kenapa ini sebagai ajang promosi? Ini adalah warung yang dikelola oleh sekolahan yang dipromosikan kepada kalian. Jadi
sekolahan itu harus mempromosikan kepada kalian agar kalian itu ketika istirahat jajannya hanya ke sini, tidak boleh jajan yang lain, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Nah, ini adalah produk-produk yang dipromosikan oleh warung Al-Kausar agar kalian itu mau membelinya. Jadi di jam istirahat dari sekolah mengelolanya, kemudian mempromosikan kepada siswa-siswanya, yaitu kepada kalian. Dan kalian ketika istirahat pasti selalu ingin kesini untuk membeli jajan agar pembelajaran kalian menjadi lebih fresh lagi karena kalian sudah mendapatkan informasi yang baru. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke macam-macam pasar. Ternyata pasar itu ada berbagai macam dan dibedakan menurut beberapa kriteria. Di antaranya yang pertama itu ada macam pasar menurut wujudnya. Kemudian ada menurut jenis barang yang diperdagangkan. Kemudian ada pasar menurut luas jaringan distribusi. Kemudian ada pasar menurut waktu penyelenggaraan. Kemudian ada pasar menurut organisasi dan strukturnya. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu macam-macam pasar tersebut. Yang pertama, macam pasar menurut wujudnya. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pasar konkret, yaitu pasar yang nyata atau pasar yang benar-benar ada unsur pasarnya. Contohnya ada penjual, ada pembeli, dan ada barang yang diperjualbelikan. Semuanya ada di situ. Kalian bisa melihatnya secara langsung. Untuk lebih detailnya bisa melihat contoh video berikut ini. Kemudian yang nomor dua itu pasar abstrak, yaitu pasar yang penjual dan pembelinya tidak dapat bertemu secara langsung, akan tetapi dapat dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualkan sudah diketahui betul oleh pembelinya. Contohnya bisa dilihat dalam video berikut ini. Kemudian macam pasar yang kedua adalah menurut jenis barang yang diperdagangkan. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Untuk contohnya bisa dilihat dalam video berikut ini. Kemudian yang kedua itu adalah pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Untuk contoh lebih detailnya bisa dilihat dalam video berikut ini. Macam pasar yang ketiga yaitu pasar menurut luas jaringan distribusi. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pasar setempat. Secara tekstual, pasar setempat ialah pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Contohnya bisa dilihat dalam video berikut ini ya. Silahkan disimak baik-baik.
macam pasar yang kedua itu adalah pasar nasional. Secara tekstual, pasar nasional ialah pasar yang cakupan pembelinya masih dalam wilayah suatu negara. Maksudnya masih dalam satu negara. Penjual dan pembeli itu bisa dari berbagai daerah atau dari berbagai wilayah, akan tetapi masih dalam lingkup satu negara. Terus produk yang dijual itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam satu negara tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam video berikut ini. Yang ketiga itu pasar regional. Secara tekstual, pasar regional ialah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang keempat, pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat di dunia. Untuk contoh videonya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian kita memasuki ke macam pasar yang keempat, yaitu macam pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pasar harian, atau pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk contohnya bisa dilihat pada video berikut ini. Yang kedua itu pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contoh pasar ini antara lain pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali, atau yang pasar Pon, pasar Kliwon, pasar Wagen, pasar Paeng. Nah, itu adalah pasar-pasar mingguan karena bukanya hanya seminggu sekali. Kemudian yang ketiga itu adalah pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini biasanya ditemukan di daerah pabrik atau industri, karena pasar ini hanya dibuka saat karyawan pabrik itu gajian atau bayaran tiap bulannya, seperti itu. Terus yang keempat itu adalah pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Kemudian penyelenggaraan pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk baru. Untuk contoh dan videonya bisa dilihat berikut ini. Kemudian kita memasuki ke macam pasar yang kelima atau yang terakhir, yaitu macam pasar menurut organisasi atau strukturnya. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Secara tekstual, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan itu sifatnya homogen atau sejenis. Kemudian penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh pasar ini antara lain pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang, Jakarta. Untuk lebih jelasnya bisa melihat dalam video berikut ini.
kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Secara tekstual, pasar persaingan tidak sempurna ialah pasar yang dimana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Untuk contohnya bisa dilihat dalam video berikut ini. Nah, baiklah anak-anak, itulah video pembelajaran yang sudah kalian lihat. Itu adalah video yang bisa mengedukasi kalian semua, bisa dijadikan referensi untuk kedepannya nanti. Oke, untuk anak-anak, sebelumnya saya mohon maaf jika video yang saya buat itu masih banyak kekurangan, baik dalam perkataan maupun dalam penyampaian serta mungkin dalam visualnya. Oke, kurang lebihnya saya berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini nanti menjadi media pembelajaran kalian kedepannya nanti. Cukup sekian, akhirul kalam, bila fi sabilillah, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.